Shalom, jemaat yang terkasih, syukur kepada Tuhan kalau kita pada hari ini bisa beribadah kembali bersama-sama. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah pada hari ini. Untuk itu, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun jemaat berada, kita awali kebaktian ini di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta dengan jemaat dimanapun jemaat berada. Dan besertamu juga. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang keempat berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jemaat yang terkasih, syukur jika kita di hidup ini ada gembala yang begitu baik, yang selalu bersama kita, menuntun dan menghibur kita, sehingga kita tak perlu takut dan gentar menghadapi kehidupan ini. Kasih-Nya senantiasa menaungi dan menjaga hidup kita. Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik. Engkau menuntun hidupku. Kau menuntun hidupku. Kau membawaku ke air yang tenang. Dan bawaku ke air tenang, Menyegarkan jiwaku. menyegarkan
Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk beribadah di tempat, beribadah bersama-sama di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami bisa layak menghampiri tata-Mu yang kudus. Pujian yang baru saja kami naikkan mengingatkan kami bahwa Engkau Gembala yang selalu menyertai kami, menjaga kami, membimbing dan melindungi kami dari segala bahaya. Gembala yang berkuasa atas hidup kami, yang mengenal siapa diri kami, mengerti setiap pergumulan dan persoalan yang sedang kami hadapi saat ini. Gembala yang rela menyerahkan nyawanya hingga mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan tetap menyertai kami serta menguatkan iman kami di dalam menghadapi berbagai masalah yang selalu ada di kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini, kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, memohon pengampunan-Mu. Mari setiap kita berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Kita ungkapkan segala isi hati kita dan mohon pengampunan daripada-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih kalau Tuhan sudah melayakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Sucikan hati dan pikiran kami, bawa hati kami lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh menyadari ya Tuhan, betapa terbatasnya, betapa rapuhnya, dan betapa lemahnya kami manusia di hadapan Tuhan. Demikian juga dalam kondisi saat ini, kami sungguh membutuhkan Tuhan. Kami sungguh memerlukan Tuhan. Karena itu kami memohon ya Allah Roh Kudus, tolong dan juga pimpinlah kami ketika kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Supaya di tengah situasi yang saat ini kami hadapi, kami sebagai domba-domba-Mu, kami beroleh suara Tuhan, suara dari Sang Gembala kami, yang akan menuntun dan juga memimpin kehidupan kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, yang memampukan kami untuk menemukan dan mengalami apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, tolonglah kami di tengah kelemahan dan keterbatasan kami, mampukanlah kami. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kami yang hidup. Kami berdoa, kami memohon. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk membaca dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai 15. Yohanes 10 ayat 1 sampai 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita, domba-dombanya, yang senantiasa membaca, mendengarkan, dan terlebih melakukan firman-Nya setiap hari. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Seorang yang bernama Robert Le Tourneau, semoga saya tidak salah menyebutkan nama ini. Dia adalah seorang usahawan yang memberikan 90% penghasilannya untuk amal. Dia mengungkapkan hal seperti ini, jemaat. Worry and trust cannot live in the same house. When worry is allowed to come in the door, trust walks out the door. And worry stays until trust is invited in again, whereupon worry walks out. Tiada mungkin kecemasan dan iman itu tinggal dalam satu atap. Manakala kecemasan kita izinkan masuk, maka iman pasti pergi meninggalkan kita. Sementara kecemasan akan tetap tinggal di situ, sampai iman kita undang kembali, lalu mengusir kecemasan itu pergi dari kita. Saya tidak mengulangi bagian ini sekali lagi. Tiada mungkin kecemasan dan iman itu tinggal dalam satu atap. Manakala kecemasan kita izinkan masuk, maka iman pasti pergi meninggalkan kita. Sementara kecemasan akan tetap tinggal di situ, sampai iman kita undang kembali, lalu mengusir kecemasan itu pergi dari kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi setiap kita saat ini adalah di pintu hati manakah kita akan mempersilahkan masuk? Kecemasan ataukah iman? Bapak Ibu di rumah atau dimanapun saat ini jemaat berada, bukankah sesungguhnya hidup ini bisa mengalami banyak hal? Segala perkara bisa terjadi. Segalanya bisa lepas kendali. Yang menjadi rencana itu bisa berantakan, tak lagi tertata. Apa yang kita sangka tak bakal menimpa, maka nyatanya hadir sebagai sebuah fakta. Kita kemudian menjadi terkejut, kita kemudian menjadi gelisah, kita kemudian menjadi bimbang, sedih, marah, tapi tidak percaya. Kita kemudian menjadi takut, panik, letih, terluka, bahkan sampai kemudian kita menjadi hilang asa. Dan tepat di saat itulah kemudian kita akrab dengan satu seruan, Kyrie eleison. Tuhan, kasihanilah. Tuhan, tolonglah. Seruan yang banyak orang saat ini, seruan saya dan juga saudara hari-hari ini, Kyrie eleison. Tuhan, kasihanilah. Karena itulah pertanyaannya bagi setiap kita, bagi saya dan juga saudara, di pintu hati manakah kita akan mempersilahkan masuk? Manakah yang akan menguasai kehidupan kita? Kecemasan ataukah iman? Bapak Ibu di rumah atau dimanapun saat ini jemaat berada, Yohanes 10 ayat 1-6. Kalau kita membaca sampai dengan ayat 15 tadi, maka sesungguhnya bercerita tentang suatu relasi yang dekat antara domba dan gembalanya. Mengapa Yesus memilih metafora profesi gembala? Tak lain karena gembala itu sangat dikenal dalam kehidupan orang Yahudi saat itu. Para gembala itu biasa tinggal di sekitar dataran tinggi Yudea yang terbentang dari Betel sampai dengan Hebron. Para gembala tugasnya adalah memastikan bahwa setiap domba itu memperoleh rumput sebagai makanan. Meski kerap kali dataran yang berumput itu terpencar tanpa tembok penjagaan. Apa resikonya? Resikonya adalah setiap saat domba-domba itu bisa tersesat, terhilang, terperosok dalam jurang.
Dan tidak ada cara lain yang kemudian dilakukan oleh seorang gembala untuk menyelamatkan domba-dombanya, yaitu dengan mencari, menggendong, lalu kemudian membawanya pulang kembali ke kandangnya. Gembala adalah profil pribadi yang rela berkorban demi keselamatan domba-dombanya. Di bagian selanjutnya kemudian Yesus juga menyebutkan bahwa ia bukan hanya gembala, tetapi juga pintu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 9. Gembala itu menjaga kawanan domba sepanjang hari, siang dan malam. Di siang hari oke, bagaimana dengan di malam hari? Apakah para gembala itu tidak tidur? Nah, itulah sebabnya ada yang namanya kandang domba. Kalau matahari sudah terbenam, maka kemudian gembala akan menuntun domba-dombanya masuk ke dalam kandang melalui satu-satunya pintu di kandang itu. Lalu sesudah semua masuk, maka pintu pun ditutup. Gembala kemudian menyalakan api unggun di depan pintu itu, lalu berjaga sampai dengan malam lewat. Gembala itu tidur, tapi dekat dengan pintu itu. Jadi sekaligus gembala itu menjadi pintu. Sebab siapapun mau masuk, pasti harus melewati atau melangkahi gembala itu. Apa maksud dari perumpamaan itu? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, karena itulah melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus hendak menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang akan selalu berada bersama dengan domba-dombanya dalam segala kesempatan, dalam segala situasi. Yesus sebagai gembala yang baik, Yesus sebagai sang pintu menjaga, memelihara, melindungi, memastikan setiap orang percaya domba-dombanya untuk senantiasa mengalami kehadirannya. Itulah Yesus yang senantiasa berbelas kasih, yang sapaannya itu lembut bersahabat, yang kehadirannya itu menenteramkan hati, yang pengampunannya memberi pengharapan, pertolongannya yang akan membuka pintu yang baru, dan terlebih anugerahnya membasahi jiwa kita yang kering dan gelisah. Kalau hari ini kita mengalami kegelisahan akan hari ini dan juga hari esok, kita sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi dalam hari-hari ke depan. Maka sesungguhnya kita ini tidak berjalan sendiri. Ada Yesus sang gembala yang baik, yang juga sekaligus sang pintu. Segala hal yang terjadi di depan bukan hanya berhadapan dengan kita saja, tetapi segala sesuatu yang akan kita hadapi di depan juga akan berhadapan dengan Yesus. Yesus dan janji penyertaannya ialah pintu yang menutup kecemasan hari esok. Dan tugas kita hanyalah berserah dan percaya akan penyertaannya. Dan dalam situasi pandemi saat ini mendesak saya dan saudara untuk semakin berserah. Situasi saat ini semakin mendorong saya dan juga saudara untuk tetap percaya kepadanya. James Martin, seorang penulis editor majalah di Amerika sekaligus seorang romo atau imam Yesuit, pernah mengungkapkan seperti ini terkait kondisi pandemi ini. Pada akhirnya jawaban paling jujur atas pertanyaan mengapa COVID-19 ini membunuh ribuan orang, mengapa penyakit menular merusak umat manusia, dan mengapa ada penderitaan adalah kita tidak tahu.
pada akhirnya jawaban paling jujur atas pertanyaan mengapa COVID-19 ini membunuh ribuan orang, mengapa penyakit menular merusak umat manusia, dan mengapa ada penderitaan. Jawabannya adalah sungguh kita tidak tahu. Dan saya pun sepakat dengan pernyataan James Martin itu. Kita memang tidak perlu tergesa-gesa menilai situasi hari ini adalah rencana Tuhan yang indah adanya. Kita tidak perlu terburu-buru untuk segera menilai bahwa situasi hari ini adalah karya Allah yang dikehendakinya. Bukankah kita melihat ada begitu banyak kematian dan tangisan? Dan apakah Allah menghendaki dan menyebabkan pandemi yang membunuh sebagian umat manusia itu? Saya kira tidak. Tetapi satu hal, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan bagian ini. Tetapi satu hal, masa sulit, masa sukar, menyimpan karunia-Nya sendiri. Dan anugerah Allah itu terlampau besar untuk dikalahkan oleh hadirnya masa sukar. Anugerah Allah itu terlampau besar untuk dikalahkan oleh hadirnya masa sukar. Pertanyaan yang jauh lebih penting dan harus dapat kita jawab sebagai orang percaya, sekaligus sebagai domba-dombanya dalam situasi saat ini. Dapatkah saudara percaya dan tetap percaya kepada Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik itu? Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Gembala agung kami yang hidup, yang baik, yang senantiasa memelihara kehidupan kami sedemikian rupa. Kami saat ini Tuhan hendak bersatu hati, meskipun kami terpisah oleh jarak, tetapi kami hendak bersama-sama mengingat dan mendoakan berbagai situasi yang saat ini ada di sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan saat ini untuk seluruh dunia, dalam ancaman, dalam bahaya, dalam ketakutan, dalam kecemasan yang ada. Kami bergumul Tuhan, sebagai umat manusia kami bertanya, kapan situasi ini akan berakhir? Tapi kami percaya bahwa Engkau Maha Hadir ya Tuhan. Engkau tidak meninggalkan dunia ini, tetapi Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini, menyapa dan juga memelihara sedemikian rupa. Engkau menjauhkan dunia ini Tuhan dari kebinasaan. Engkau tidak mendatangkan kematian tetapi kehidupan.
Karena itu Tuhan, teruslah berkarya, nyatakanlah apa yang sesungguhnya menjadi kebaikan demi kebaikan, kasih dan juga kesetiaan Tuhan akan kami umat manusia. Juga bagi bangsa negara kami ya Tuhan Indonesia, secara khusus untuk pemerintah, untuk aparat keamanan, kami berdoa ya Tuhan, tolonglah pimpin bangsa negara kami ini. Dan terlebih bagi pemerintah di dalam menentukan kebijakan-kebijakannya, kiranya hikmat Tuhanlah yang memimpin, pertolongan Tuhanlah yang akan membawa bangsa negara kami ini boleh keluar dari situasi sulit saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk pelaksanaan PSBB di berbagai kota. Tuhan tolong supaya masyarakat yang ada boleh tertib mengikuti setiap aturan yang sudah diputuskan, aturan yang dilakukan itu Tuhan. Kami mohon, kami juga berdoa Tuhan saat ini bagi mereka yang sudah terjangkiti virus ini. Tuhan Maha Penyembuh, karena itu kami menyerahkan kesehatan mereka, pemulihan mereka di dalam Tuhan. Juga bagi para medis kiranya Tuhan juga menguatkan tubuh mereka. Meskipun mereka harus berada di tengah-tengah situasi sulit itu, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk merawat pasien yang ada. Berikan mereka kekuatan tubuh untuk tetap mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilan mereka sebagai tenaga medis. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini, bagi mereka yang harus kehilangan pekerjaan, Tuhan Maha hadir juga bagi mereka. Kami percaya ada begitu banyak cara yang Tuhan kerjakan untuk tetap menghadirkan kecukupan dan juga kesejahteraan. Kami mohon ya Tuhan, juga bagi mereka yang saat ini tengah menderita oleh karena situasi hari ini, kami berdoa pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan di dalam waktu dan juga di dalam situasi yang tepat. Kebaikan Tuhan, Tuhan nyatakan. Kami mohon juga ya Tuhan bagi gereja-gereja-Mu, kiranya Tuhan yang terus-menerus memakai gereja Tuhan untuk menjadi saluran berkat, melalui berbagai aksi, melalui berbagai pelayanan sosial yang ada. Tuhan memakai gereja Tuhan untuk senantiasa memancarkan terang kasih Tuhan di dalam situasi sulit saat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk jemaat GKI Sulung, dimanapun saat ini mereka berada, di rumah, kiranya Tuhan berkati keluarga-keluarga yang ada. Tuhan terus-menerus memimpin kami sebagai domba-domba kepunyaan Tuhan, ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, dengan gada dan juga dengan tongkat yang akan memelihara kami, yang akan memuaskan kami untuk terus menemukan dan mengalami kehendak dan juga maksud Tuhan di tengah situasi saat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya segala situasi yang ada saat ini semakin membuat kami untuk tetap percaya dan berserah kepada Tuhan saja. Dan kami mengakhiri ya Tuhan doa ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tetap bersyukur bahwa di dalam segala keadaan apapun yang kita alami saat ini. Mengapa? Karena Allah Bapa kita adalah setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga. Yesaya mengatakan,
Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Dikutip dari kitab Yesaya 54 ayat yang ke-10. Oleh karena itu kita tetap bersyukur sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit sekarang ini. Melalui kesempatan ini kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk tetap menyatakan ucapan syukurnya melalui persembahan kita, dan dengan penuh keyakinan bahwa anugerah dan berkat dari Allah Bapa kita senantiasa dicurahkan. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer bank BCA atau melalui financial technology lainnya seperti GoPay, OVO, Dana. Dan kalau keduanya tidak sempat, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dapat memasukkan di dalam amplop. Lalu setelah 1 bulan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dapat menelepon kantor gereja dengan nomor 353 3836 atau melalui layanan WhatsApp dengan nomor 0821 4088 1968 untuk dapat kami ambil ke rumah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita terus mendoakan agar kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dicukupkan dan dilimpahkan dalam kehidupan kita dan juga rumah Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita bersama dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kesempatan kami boleh mendengar akan firman-Mu. Terima kasih kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh disegarkan dengan firman-Mu yang boleh menguatkan kami di tengah-tengah kecemasan kami, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kami juga mengucap syukur kepada Engkau Tuhan kalau kami pada kesempatan pagi hari ini kami boleh menyisikan akan berkat-berkat yang telah Kau berikan buat kami, baik melalui transfer ataupun melalui metode-metode yang lainnya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Dan kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, baik penatua ataupun tenaga yang lainnya Tuhan, biarlah semuanya ini hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Hanya di dalam nama dan kemuliaan Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bawa persembahan kami ini. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan telah diberitakan dan biarlah firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita. Apapun yang sedang kita alami saat ini, semuanya itu diizinkan Tuhan untuk memurnikan iman kita, supaya kita mencari Tuhan dan semakin mendekat kepadanya. Kita tidak perlu khawatir, tetap berpengharapan dan berserah kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberi jalan keluar kepada kita indah pada waktunya. Mari kita akan menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, karena kita tahu bahwa Bapa kita senantiasa menjaga dan memelihara kita. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu. Tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku
taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan saudara. Di taman gelap ku didekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taman gelap ku didekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Bapa Surgawi terus menjagaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teruslah percaya dan berharap kepada Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala yang baik itu. Dan bersama kita terima berkat Tuhan. Kiranya Yesus Kristus Sang Gembala yang baik memberikan tuntunan yang membawa kita pada air yang tenang dan menyegarkan jiwa kita di tengah gejolak dan kegelisahan. Kiranya Yesus Kristus Sang Gembala yang baik menganugerahi jalan yang membaringkan kita pada rumput yang hijau, yang mencukupkan di tengah kekhawatiran. Kiranya Yesus Kristus Sang Gembala yang baik memimpin dan melindungi kita melalui gada dan tongkatnya yang akan menghibur dan memelihara kita di lembah kekelaman. Dan kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati kita dengan kebajikan dan kemurahan yang akan terus mengikuti kita sepanjang hidup. Dan kita akan berdiam dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita alami bersama, benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Salah satu dampaknya yang sangat memberatkan kehidupan kita adalah dampak ekonomi. Semua pekerjaan berhenti, situasi dan kondisi untuk mematahkan penularan COVID-19 adalah stay at home. Semua tidak dapat bekerja. Dampak inilah yang menimbulkan keprihatinan yang luar biasa, karena kita menemui ada saudara-saudara kita yang sampai tidak bisa makan. Kebutuhan paling pokok sudah tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, gereja yang adalah tubuh Kristus tidak dapat tinggal diam jika kita masih bisa makan, tetapi di samping kita sudah ada saudara-saudara kita yang tidak bisa makan.
Melalui kesempatan ini, kami mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk dapat saling memperhatikan dan mengasihi sebagai anggota tubuh Kristus. Kami Majelis Jemaat membuka persembahan kasih COVID-19 yang kami pergunakan untuk saudara-saudara kita yang lebih dari 55 orang saat ini yang membutuhkan kasih daripada kita. Persembahan kasih COVID-19 diberi kode dengan angka 19. Misalnya, kita akan memberikan persembahan dengan nilai 100.000. Maka persembahan yang diberikan, yang ditransfer atau pakai media lain adalah senilai 100.019, angka 19 di belakang angka persembahan yang kita transfer. Atau dengan berita persembahan kasih COVID-19. Dikutip dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita, dan Tuhan sendiri yang menyertai kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.